Sama-sama sekalian. Setelah itu, setelah kita bersahadat, kita dituntun syahadat dari guru-guru kita. Kita tidak bisa langsung bagaimana caranya salat, tapi kita diajar dulu bagaimana membersihkan diri. Seperti misalnya ada guru-guru saya di sini. Di sini ada puang awin. Kalau saya sudah berhubungan dengan puang awin, sama halnya bahwa saya sudah berhubungan sampai ke Nabi. Saya berhubungan dengan puang ruka, sama halnya saya sudah sampai ke Nabi. Itulah. Saya ulangi contohnya tadi bahwa ini lampu pusatnya di mana? Di Baru Bakaru. Bakaru masih di Maros. Maros masuk di sini di kampung, masuk di masjid langsung menyala. Tapi kalau ini lampu langsung dipasang di Bakaru pasti meledak. Sama halnya kalau saya langsung berhubungan dengan Tuhan, itu saya langsung meledak. Karena itu perlu ada silsilah, perlu ada sistem keterekahan itu sendiri. Nah, disitulah kita diajarkan pertama kali bersahadat. Sebagaimana Nabi SAW menuntun Ali bin Abu Thalib bersahadat, sebagaimana pula Nabi menuntun Abu Bakar As-Siddiq bersahadat. Ali bin Abu Thalib menuntun muridnya sampai ke kita. Pertanyaannya, di antara kita ini saya ulangi lagi, adakah yang sudah pernah dituntun bersahadat? Yang ada di sini ada? Sudah ada? Sudah ada yang pernah dituntun? 1, 2. Oh, berarti baru 2 orang Islam di sini, yang belum. Jadi untuk apa sembahyang kalau belum bersahadat? Tidak usah sembahyang. Kau belum pergi masuk Islam. Untuk apa? Untuk apa berpuasa? Orang yang diterima amalnya itu orang yang sudah Islam. Dan kita ini belum Islam, belum bersahadat. Inilah perlunya tarekat, bahwa pertama kita masuk ke dalam tarekat itu mencari mursyid supaya kita dituntun untuk bersahadat. Setelah bersahadat kita dituntun oleh mursyid kita bagaimana caranya sholat. Caranya sholat, kemudian berpuasa, kemudian zakat, berhaji. Sebelum kita dituntun caranya bersalat, masih ada lagi proses sebelumnya. Bagaimana? Salah satu syarat sahnya salat ada taharah. Harus bisa suci, bersih, harus berwudu, harus mandi. Bagaimana membersihkan diri? Itu kita diajarkan bagaimana cara kita membersihkan diri, bagaimana cara cebok, bagaimana cara berwudu, bagaimana berniat dalam salat. Itu semua dituntun oleh guru-guru kita. Itulah sehingga sebagian di antara umat Islam ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak paham hal-hal yang seperti ini. Nabi SAW 40 hari 40 malam berkhalwat di Gua Hira. Datanglah Jibril yang menuntun dia. Kemudian 2 bulan setelahnya datang lagi Jibril menuntun dia Isra Mi'raj sampai ketemu dengan Tuhan. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Nuh, Nabi Isa. Nabi langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Sampai langit ketujuh ketemu dengan Nabi Musa. Selanjutnya dia ketemu dengan Tuhan. Diantar oleh siapa? Diantar oleh Jibril, bersama dengan Jibril. Artinya bahwa itu kan kenapa Nabi mesti ketemu dengan Nabi Adam dulu? Kenapa Nabi Muhammad mesti ketemu dengan Nabi Nuh dulu? Kenapa Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa dulu? Padahal bisa saja langsung ketemu dengan Tuhan. Disinilah pentingnya sahabat-sahabat sekalian kita pahami bahwa kita harus berwasilah, mengirimkan Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Ini harus kita pahami, sehingga semua alumni suluk matang harus bermursyid, tidak ada jalan lain. Semua kita yang hadir di sini setelah mengikuti prasuluk, maka yang pertama adalah harus kita bermursyid. Disitulah nanti kita belajar bagaimana tentang keterekahan, bagaimana caranya kita berwasilah, bagaimana caranya kita rabitah dengan guru-guru kita. Itu hal-hal yang harus diamalkan nanti setelah kita bertarekat. Baik, selamat datang Pak Korwil. Silakan Pak. Untuk mempertahankan skripsinya harus ada pembimbing.
Seorang doktor tidak bisa langsung meraih gelar doktor walaupun bagaimana pintar itu orang, kecuali dia harus ada punya pembimbing, ada punya promotor. Ini baru mau sarjana. Apalagi kita dalam umat Islam, berislam harus punya pembimbing. Harus punya pembimbing. Tidak bisa tidak. Bagaimanapun saya katakan tadi, bagaimanapun Nabi sebagai kekasih Allah, Nabi Habibullah, tapi untuk hal-hal tertentu, untuk ketemu dengan Tuhan, dia dituntun oleh malaikat Jibril. Apalagi kita ini bukan Nabi, sehingga bermusik itu wajib adanya, tidak bisa tidak. Nah, itu sebagai pengantar. Dan karena Pak Korwil sudah datang dan sementara menandatangani sertifikat, setelah ini beliau akan menyampaikan bagaimana matan itu sebenarnya, bagaimana kewajiban kita sebagai peserta suluk untuk bermatan dan seterusnya. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita bermursyid, maka apa yang diamanahkan, apa yang dijasahkan, diajar oleh seorang mursyid itu diamalkan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang lain yang diajarkan guru saya, lain yang saya dapatkan di buku. Buku itu yang salah. Atau mungkin ada yang mengatakan, kan ini guru saya mengajarkan saya doa hanya pendek-pendek, terus jamaah lain diajarkan yang panjang-panjang. Itu tidak bisa kita untuk mengkritisi, karena seorang dokter misalnya ini sakit perut, ini juga sakit perut, sama-sama sakit perut, dikasih obat 2 kali 3, ini 3 kali 1, tidak bisa dibantah. Ini sakit perut juga, obatnya 2 kali 1, ini 3 kali 1, ada yang mau bantah itu? Sama dengan seorang mursyid memberikan amalan kepada muridnya. Mungkin ada amalan yang diberikan doanya panjang-panjang, ada yang pendek-pendek, itu tidak bisa dibantah. Atau ada seorang murid yang belum diberikan amalan. Itulah karena seorang mursyid itu mengetahui sampai di mana kemampuan dan seorang muridnya. Karena itulah seseorang yang telah bermursyid, biar bagaimana dia harus tunduk patuh sabina kepada mursyidnya. Tidak apa-apa, mungkin saya terangkan sedikit. Ini Pak Korwil, Pak Anwar Abu Bakar, dia berguru di Pom Makkah. Itu bisa ditanya nanti, ya ditanya langsung, karena saya jadi saksi. Ini Pak Anwar ini kalau ada caranya misalnya di Maros, kalau Pom Makkah yang telepon pasti diangkat teleponnya, kalau disuruh kembali di Makassar pasti kembali. Karena dia tunduk sama mursyidnya. Hal-hal tertentu itu waktu saya pernah mau ke Pinrang sama guru saya Pom Makkah. Sampai di Mandai Pom Makkah bilang, batal kita ke Pinrang, tidak usah. Itu kan seorang murid dalam, kenapa dibatalkan? Pom Bupati di sana sudah menunggu, sudah persiapan. Itu kan ada kegelisahan. Begitu 1 jam saya mendengar berita, banjir di Baru. Banjir di Baru. Itu berarti seorang mursyid sudah mengetahui. Jadi seorang murid tidak bisa membantah sedikit pun kepada mursyid. Itulah sebabnya mereka yang kita pahami dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Siapa yang dimaksud pewaris? Yang dimaksud pewaris dengan seluruh bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu dipelihara, ada silsilah. Kalau dia pewaris secara nasab, saya punya anak maka dia pewaris saya punya cucu itu pewaris saya, karena punya silsilah nasab. Demikian pula dalam keagamaan yang disebut pewaris Nabi, ya, punya silsilah keilmuan. Jadi seseorang yang tidak bersanad maka dia bukan pewaris Nabi, walaupun panjang jenggotnya, hitam di sininya, sorbannya sampai di tanah. Kalau dia tidak punya silsilah keilmuan sampai ke Nabi, ini bukan pewaris. Itu sudah jelas. Ini yang perlu dipahami dalam tarekat. Memang sekilas kita mendengar secara ekstrim, tetapi kalau kita sudah bergabung di dalamnya, maka kita merasakan bagaimana kebahagiaan itu sendiri, kebahagiaan bersama dengan guru-guru, bagaimana mendapatkan keberkahan kepada guru-guru, itu semua diajarkan dalam dunia tarekat itu sendiri. Selanjutnya yang perlu kita pahami dalam matan, setelah kita bermursyid, maka yang diajarkan menurut di anggaran dasar kita ini adalah ada program-program kerja seperti suluk yang kita laksanakan ini. Semua alumni suluk matan yang telah lulus sebagai suluk, maka dia harus tunduk dan patuh kepada seluruh masyayikh tanpa membeda-bedakan. Semua masyayikh muktabar itu adalah guru-guru kita, karena pada dasarnya semua
silsilah banyak, tapi ujung-ujungnya hanya sampai kepada satu, yaitu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya untuk kita diskusikan, dan hal-hal yang tentu yang terkait dengan matang, karena inilah prasuluk. Nanti kita perkuat dan pendalami di acara suluk itu sendiri, bagaimana amalan-amalannya, cara kita bersikir, kemudian zikir standar yang dimaksud ya, karena semua tarekat itu punya metode zikir tersendiri. Misalnya kalau misalnya kita melihat misalnya teman-teman dari Saman berzikir pasti la ilaha illallah, la ilaha. Kalau misalnya di Halalat Yusuf la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang bertanya, kenapa mesti goyang-goyang gitu? Hah? Itu asma Allah itu mengangkat beban saja seperti dorong, itu harus kita kuat tenaga. Pak, ini namanya Tuhan disebut ini, apa kita? Itu energinya sangat kuat kalau kita rasakan. Nah, itu banyak hadisnya yang terkait dengan itu. Tapi orang-orang tertentu kan tidak paham seperti itu. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian, ada metode-metode zikir tertentu yang diajarkan oleh mursyid-mursyid kita yang mungkin orang di luar tarekat tidak paham tentang itu semua. Dan terakhir sekali, kita alumni prasuluk ini nanti setelah kita masuk pada suluk 3 hari 3 malam, ada amalan-amalan seperti olah nafas. Ada mungkin teman-teman yang pernah di kader di Ansar, kalau malam penutupan misalnya itu ada berjalan di atas api. Kalau anak madan tidak, tapi dia dengan olah nafasnya dia bisa terbang kemana-mana, dilewati lagi di api itu. Makanya saya sangat percaya bahwa guru-guru dulu itu ada bisa jalan di atas air, tapi niat kita bukan begitu. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, dekat dengan Nabi, dekat dengan guru-guru, apapun bisa terjadi. Jangankan terbang, menghilang saja bisa, tapi bukan niatnya. Itu yang dicari. Bagaimanapun kalau kita sudah dekat dengan guru-guru, dengan mursyid, sampai ke apapun yang kita minta. Makanya tidak ada itu orang tarekat yang hidup susah, tidak ada itu orang tarekat yang hidupnya menengah, tapi semuanya insya Allah hidupnya bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, seperti kita semua yang ada di tempat. Sekira demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.